Sudah muncul lagi? Sih. Jadi cara berpikir investor sama cara berpikir owner itu harus sama-sama sinkron. Jadi misalnya begini, wah saya idenya bagus nih, tapi di sisi lain nih sedikit gitu. Nah terus di sini ada lagi bisnis orang, produk saya kuning. Nah sampai di sini pelanggannya beli ya, gitu. Nah, terus pasarnya besar nih kita punya, tapi di sini apakah bisa ngambil pasar itu? Nah, terus ada lagi, saya membutuhkan modal. Pertanyaan dari investor cuma satu, modal saya bisa berkembang atau enggak. Nah, kita di tengah-tengah menyinkronkan antara bisnis owner sama investor, gitu. Oke. Nah, terus ada pertanyaan, wah ini omongan nih, gitu. Terus nanti ada pertanyaan lagi, ini pasti dimintain duit di awal. Enggak, kita tidak ada duit di awal, kita tidak ada duit registrasi, kita tidak ada duit provisi, kita tidak ada duit admin, kita tidak ada duit di awal. Jadi di awal itu kita hanya membutuhkan sebenarnya eh, laporan keuangan 3 tahun terakhir tanpa nama PT untuk merahasiakan itu. Dari situ kita akan analisa. Nah, investor apa sih? Nah, ini yang kita bilang sebenarnya, Pak, kita itu konsorsium investor. Pasti Bapak tanya lagi, konsorsium investor itu apa? Itu isinya ada angel investor, venture capital, strategic investor, private equity, corporate VC. Nah, terus ini apa aja nih investornya? Boleh nggak kalau misalnya dari investor terus ke venture capital? Bisa. Justru ini perkembangan investornya. Gitu. Kira-kira perusahaan Bapak masuk di investor mana? Gitu. Nah, ini kita gabungan antara ini semua. Kenapa kita bisa masuk ke sini? Karena kita tuh masing-masing akan kita seleksi. Oh, Bapak cocoknya di sini, Bapak cocoknya di sini, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, masing-masing itu bisa kita lihat. Bensin pertama itu ide, early stage. Sebenarnya yang namanya early stage itu bootstrapping. Bootstrapping itu modal sendiri. Kalau modal sendiri, apabila dianalogikan dengan kendaraan, mungkin dengan sepeda dulu. Sepeda, baru masuk motor, baru masuk ke mobil, mobil yang lebih keren, dan sampai inovasi ke masa depannya, gitu. Oke. Nah, terus ada 3 dokumen yang di awal. Company profile, ya. Laporan keuangan 3 tahun terakhir, ya. Terus pitch deck. Itu buat apa? Nah, company profile itu kan siapa kami. Itu covernya, cover luar perusahaan. 3 tahun terakhir laporan keuangan itu sehatkah bisnis ini. Terus pitch deck ini untuk yang kedepannya. Yang pertama kali kita minta adalah laporan keuangan 3 tahun terakhir. Kenapa kita nggak minta company profile dan pitch deck? Karena kita pun tahu nih mobilnya bisa jalan atau enggak. Kalau seandainya mobilnya nggak bisa jalan, kita nggak terusin. Jadi kita lebih to the point aja. Pak minta laporan keuangan 3 tahun terakhir, nggak usah pakai nama PT. Bapak kirim kita analisa. Iya, iya, enggak. Kalau enggak, kita nggak terusin. Gitu. Ya. Nah, terus, nah, ini yang kita minta. Analisa bisnis dilihat dari laporan keuangan. Apa sih yang kita minta? Omset, net profit, ekuitas, hutang dagang, hutang bank, non bank, kas, tarakas, piutang, sama persediaan. Oke? Misalnya begini, Pak, saya punya company profile. Nggak usah bikin company profile, Pak. Saya mau lihat omset Bapak. Misalnya omset 2023 itu 500 M. Omset 2024 itu 200 M. Omset 2025 itu 100 M. Artinya kan omsetnya makin turun. Waktu omset makin turun, pikiran kita apa? Gajinya naik, UMR naik, kebanyakan pegawai. Terus kliennya lari. Nah, kita mau masuk nggak? Ya enggak lah. Kita harus jurang itu. Gitu. Terus misalnya omsetnya 500 M, hutangnya 1 triliun. Wah, kita masuk jurang bareng tuh begitu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tanya, Pak, kita ada perusahaan solar panel. Bapak mau nggak? Antara mau atau tidak, kita tentukan dari sini. Bukan dari company profile, bukan dari pitch deck.
gitu. Apabila misalnya, Pak, tapi ini kan, laporan keuangannya udah bagus, Pak. Bapak mau nggak? Belum tentu. Kalau gitu, tahu pasti atau enggaknya dari mana? Nggak ada yang pasti, gitu. Misalnya begini, kemarin saya dengan, IT, IT ERP. Waktu dia datang ke saya, dia langsung bilang, "Pak, saya orang IT, saya tidak bisa marketing, saya tidak bisa sales, saya hanya bisa bikin program. Selama ini saya sudah berkembang untuk, 5 tahun ini sudah bagus, tapi saya ingin mengembangkan lebih baik." "Oh bagus, cocok Pak. Dengan kita saling, koordinasi mengembangkan bisnis Bapak." Gitu. Nah lalu setelah kita Zoom meeting bareng bersama-sama, apa yang terjadi? Begitu Zoom meeting, itu orang IT-nya dia jalan-jalan, "Oh iya iya Pak, oh iya iya, iya, oh iya iya." Selesai Zoom meeting lah dia langsung bilang, "Itu nggak usah ditelepon lagi." "Loh kenapa?" "Begini, kalau seandainya kita Zoom meeting dalam waktu setengah jam, Anda tidak bisa duduk konsentrasi ngomong sama orang, itu tidak ada respect. Close langsung tidak ada bisnis sama sekali. Gara-gara attitude. Bukan gara-gara pitch deck dan laporan keuangan dan lain-lain, bukan. Gara-gara attitude." Gitu. Jadi, apakah dengan laporan keuangan bagus langsung bisa diterima? Enggak juga, gitu. Oke? Nah, terus perbandingan resiko untuk pengusaha. Nah, ini dia. Jadi kalau bootstrapping yang modal sendiri, kehilangan saham enggak. Terus bunganya nggak ada bunga, jaminan nggak ada. Resiko sangat rendah. Kalau revenue sharing mungkin dengan keluarga, mungkin dengan keluarga, dengan teman, join deh, join, gitu. Nah, kehilangan saham enggak, bunga enggak, jaminan biasanya enggak. Tingkat resikonya rendah. Nah, ini investor ini yang kita pegang. Artinya, kehilangan saham, iya. Artinya bagi saham, profit sharing, 60-40, 70-30, tergantung dari negosiasinya, tergantung dari valuasi perusahaannya, tergantung dari prospek bisnisnya. Jadi kita akan analisa kira-kira ini bisa masuknya berapa, gitu. Nah terus ada bunga nggak? Enggak, karena kita investor kan sharing saham, profit sharing, gitu. Nah terus jaminannya tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, kita ada due diligence yang lebih uh, teliti daripada bank. Kenapa? Karena kita benar-benar cek, benar nggak ini kendaraannya punya dia, benar nggak karyawannya ada, benar nggak perusahaannya ada, gitu. Mungkin setelah kirim company profile, udah selesai nih. Wah, kan bagus nih. Laporan keuangan bagus, terus company profile bagus, pitch deck bagus. Kita survei dulu dirinya ke sana. Gitu kita survei, terus yang terjadi apa? Wah, karyawannya ada, pabriknya ada, terus pabrik berjalan. Gitu. Setelah kita pulang, terus kita dibilangin sama investor, tolong ceknya sidak ya sekarang. Gak usah bilang-bilang langsung datang. Begitu kita langsung datang, yang terjadi apa? Tidak ada karyawan, tutup, dan itu mesinnya juga nggak jalan. Gitu. Nah itu kejadiannya di solar panel. Ternyata mesin solar panel itu setiap tahun harus ganti untuk perbaikan teknologi. Mungkin lebih ke arah untuk lebih baik teknologinya untuk penyelenggaraan solar panel yang bagus. Tapi yang ini tidak jalan. Dan waktu kita sidak ke sana, itu ternyata produk lama. Barang-barang solar panelnya itu semuanya stikeran. Jadi tidak ada yang benar. Gitu. Jadi waktu kita lihat ke sana, oh ternyata semuanya palsu. Nah, seperti itu yang kita nggak bisa arrange gitu. Oke. Terus resiko investor. Nih, resiko investor, resikonya gede nggak? Ini dia resikonya. Bisnisnya nggak bertumbuh. Kehilangan modal, iya. Ketipu juga iya, sering. Gitu. Nah, resiko kedua tidak mampu eksekusi, tidak transparan, resiko persaingan, dan dana tidak efektif, serta regulasi dan operasional. Gitu. Jadi untuk regulasi dan operasional itu sendiri juga kadang suka nggak stabil. Tahu-tahu ada peraturan yang
naikin pajak, atau wah impor dibatasin, tahu-tahu ekspor satu pintu. Ini regulasinya sangat-sangat krusial buat investor, gitu. Makanya kita banyak pertimbangannya, gitu. Udah maksudnya deh. Jadi kita rada cepet dikit ya. Terus kenapa perusahaan yang sudah untung besar masih mencari investor? Karena ini untuk mempercepat pertumbuhan, karena untuk mengalahkan kompetitor, karena untuk akses jaringan dan strategi, dan bisa untuk persiapan IPO. Pak, kalau seandainya saya minta modal, apakah itu harus IPO? Tidak. Jadi bisa antara mau IPO atau tidak. Kalau belum siap, nggak usah. Kalau mau IPO, itu langkahnya bisa setahun, 2 tahun lagi, setelah investment, gitu. Jadi prosesnya panjang. Lalu kita ada akuisisi dan ekspansi besar, terus diversifikasi resiko pemilik. Oke. Nah, terus ini rangkaian jalan menuju IPO. Yang masuk pihak terkait itu siapa sih? Ada perusahaan, pemegang saham, tentunya investor yang masuk ke situ juga. Nah, terus ada underwriter, konsultan hukum, akuntan, penilai, apresian, BI, sama OJK. Apakah itu dari kita? Iya, kita yang arrange mereka. Profesional ini kita yang arrange mereka dalam satu tim untuk maju bersama ke IPO. Oke. Terus, nah investor itu trust dengan drivernya. Jadi sama-sama kita nih ibaratkan satu naik satu mobil dan ke satu tujuan. Oke. Nah, yang dilihat investor itu apa? Tentunya pengemudinya, drivernya, yang punya bisnisnya, yang pastinya itu. Kalau seandainya yang punya bisnis, pertama kali ketemu nih, kita ngobrol nih. Begitu ngobrol, oh iya ya, oh enggak, oh iya enggak, cuma satu kata doang, close. Kenapa? Tidak ada keterbukaan. Ngomong aja udah males, gimana kita mau follow up lagi? Kita kan harus sinkron. Bukan kebutuhan investor untuk butuh bisnis, bukan kebutuhan bisnis owner dengan investor, tapi butuh bersama, kebutuhan bersama. Kita harus melihat sisi itunya, gitu. Tapi kalau saling kuat-kuatan, kita ya nggak bisa, gitu. Oke? Nah, terus kita lihat mesinnya. Mesin sebagai produk dan bisnis model. Terus bahan bakar, itu cash flow-nya. Biasanya yang data kita cash flow-nya mandek. Cash flow mandek, artinya itu kira-kira pas kita ada orderan tapi invoicing 30 hari. Jadi duitnya nggak muter. Biasanya yang dapat ini, cash flow. Nah, terus dashboard, data dan transparansi. Pak, untuk laporan keuangan 3 tahun terakhir kita perlu NDA, kita kasih NDA. Setelah kita setuju untuk laporan keuangan yang form dari WhatsApp dulu. Habis itu baru kita bikin NDA. Tapi kalau yang dari WhatsApp itu tidak diisi, kita nggak bisa. Gitu. Oke. Terus GPS, visi dan strategi. Terus jalan raya, pasar dan peluang. Bengkelnya itu mentor, advisor, dan bisnis partner. Terus kita ibaratkan ada spare part, sistem, dan SOP. Ada SOP-nya atau enggak? Lalu bahannya itu tim dan talent. Timnya itu solid atau enggak? Oke. Jadi kita lihat keseluruhannya. Oke. Nah, bagaimana investor menilai founder? Dari integritas, kompetensi, eksekusi, disiplin keuangan, dan governance. Oke. Nah, ini tingkat level kepercayaan investor. Jadi dari awal sebenarnya investor kan belum pernah ketemu. Dari awal dari mana? Ya pasti dari Zoom dulu. Waktu dari Zoom tidak serius, udah langsung kan kita nggak terusin. Nah, ini akan perjalanan panjang sampai akhirnya investor bisa melihat, oh ternyata bisa berkembang dan bisa dipercaya. Oke, terus begitu mobil itu bisa diganti, pengemudinya adalah penuntunya. Artinya untuk bisnis ownernya itu yang kita lihat, drivernya itu kita lihat kira-kira capable atau enggak. Oke. Nah, aspek-aspek pabriknya itu apa aja? Dari modal bisnis, pasarnya luas atau enggak, keuangan, tim, legal kepatuhan, operasional, resiko, valuasi, penggunaan dana untuk apa? Penggunaan dana, Pak, kita butuh investor, penggunaan dana untuk bayar utang, tidak bisa. Pak, kemarin saya ada telepon, Pak, saya tuh importer ya, saya importer, saya tahu buyer saya itu akan beli.
Terus, Ibu butuh investornya gimana? Bapak beli barang saya, terus Bapak jual ke mereka, nggak bisa juga. Itu bukan sistem kerjasama yang kita minta. Kerjasama kita adalah dengan bisnisnya, bukan kita beli barang, oke? Nah, jika tujuan Anda adalah investor ready, jadi investor itu percaya dengan Anda adalah omsetnya bertumbuh konsisten, labanya positif. Terus SOP-nya mulai terbentuk, ada SOP ya, tim tidak tergantung dengan founder. Terus customer melakukan pembelian berulang, ada repeat order. Lalu ada peluang scale up yang jelas, dana tambahan mempercepat pertumbuhan, bukan menutup kerugian. Nah, investor pada dasarnya mencari kendaraan yang dapat membawa mereka tujuan dengan aman, cepat, dan menghasilkan keuntungan. Level 1 yang investor lihat sangat diminati. Kondisi bisnis, omset tumbuh konsisten, profit stabil, tim profesional, SOP lengkap, repeat customer tinggi, market sedang berkembang. Level 1. Level 2, kondisi bisnis, omsetnya naik turun lah. SOP belum rapi, founder masih mengerjakan semuanya sendiri. Laporan keuangan belum kuat. Level 3, kondisi bisnis tidak ada profit. Tidak ada sistem, tidak ada laporan keuangan, founder tidak fokus, hutang menumpuk. Level 4, kondisi bisnis, konflik pemegang saham. Gugatan hukum, fraud, pajak bermasalah, arus gas negatif kronis. Nah, jadi kalau misalnya, Pak, Bapak bilang kan itu pendanaan skemanya profit sharing. Kenapa kok sekarang ada bunga? Sekarang masalahnya di bisnis Bapak ini di sini. Bisnis Bapak kebakaran. Kalau saya masuk, Bapak nggak bisa bayar nih. Makanya saya kasih bunga. Saya nggak mau joinan begini. Gitu. Nah, kadang bapak-bapak, ibu-ibu tuh kadang sudah, wah Bapak nipu nih, katanya bilangnya nggak ada bunga, nggak ada apa, nggak ada jaminan, nggak ada apa. Kenapa kita perlu jaminan? Karena kondisi bisnisnya seperti ini. Gitu. Kita nggak lihat prospek bisnis, pasti Bapak butuh dana. Masalahnya kan di situ. Nah, dari keempat level ini, yang paling sering bisa dapetin yang mana? Yang keempat. Udah kebakaran,